Sudah bukan rahasia lagi bahwa salah satu faktor yang membuat ekonomi China bisa bertumbuh dengan cepat, ini adalah kesuksesan mereka untuk membangun sistem transportasi yang bisa menghubungkan wilayah-wilayahnya yang luas. Kehadiran sistem transportasi yang canggih di China telah mempermudah akses atau perpindahan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dan ini sangat membantu dalam hal pertumbuhan ekonomi China. Hal yang menarik dari pengerjaan proyek-proyek besar ini adalah mereka bisa membangunnya dengan biaya yang lebih efisien, bahkan di medan-medan yang sulit, dibanding dengan biaya-biaya yang dilakukan di tempat lain, seperti membangun rel kereta api di atas laut, membangun jembatan di atas medan-medan pegunungan yang terjal, dan banyak lagi tempat-tempat yang sulit dan rumit yang bisa dilakukan, bisa lebih efisien dan efektif daripada yang dilakukan oleh negara lain. Dan ini dilakukan tidak semata-mata mengandalkan tenaga manusia sekalipun banyak jumlahnya, tetapi dibutuhkan peralatan-peralatan canggih dan modern untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sangat besar. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk mereview beberapa alat raksasa yang digunakan made in China untuk membangun infrastruktur mereka yang berat, besar di berbagai tempat. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, sistem transportasinya telah mengalami perubahan bersejarah, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara, dan perjalanan yang aman serta nyaman bagi masyarakat. Dari negara yang benar-benar terkebelakang pada tahun 1949, tahun-tahun reformasi dan pembangunan telah menghasilkan jaringan transportasi yang komprehensif dan terus meningkat. Pada tahun 1949, total panjang rel kereta di China hanya 21.800 km, setengah hampir tidak berfungsi. Pada tahun 2018, China memiliki lebih dari 132.000 km jalur kereta api yang beroperasi dan 40.000 km jalur kereta cepat hingga akhir 2021. Pada tahun 1949, total panjang jalan raya China adalah 81.000 km. Hingga akhir 2021, panjang jalan raya di China mencapai 4,05 juta kilometer dengan jalan tol bermutu tingkat tinggi menjadi lebih dari 168.000 km. Selama ledakan infrastruktur dalam 2 dekade terakhir, pembangunan jembatan di China juga telah berjalan dengan pesat dalam skala besar. Terdapat ratusan jembatan yang telah dibangun di China hingga saat ini. Dari 10 jembatan tertinggi di dunia, 8 dapat ditemukan di China, di mana 5 diantaranya dibangun dengan cepat kurang dari 5 tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa awalnya China menggunakan teknologi-teknologi maju dari Eropa dan beberapa negara tetangganya untuk membangun infrastruktur transportasi China. Namun hari ini dengan inovasi yang tiada henti, negara ini telah membuat berbagai teknologi maju made in China yang lebih efektif, bahkan lebih efisien. Banyak kemajuan telah dicapai dalam pengembangan transportasi China sejak didirikan 1949. Namun perlu juga dicatat bahwa negara ini masih menghadapi banyak tantangan. Pada titik awal baru, China akan terus mempromosikan pengembangan transportasi berkualitas tinggi untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat akan kehidupan yang lebih baik. Berikut ini beberapa mesin raksasa China yang digunakan untuk membangun jaringan transportasi di China, bahkan di beberapa negara lain dengan sangat cepat. Mari kita review satu persatu. Satu hal yang dipahami dengan baik oleh China adalah bahwa jika ingin membangun sesuatu yang besar, maka diperlukan beberapa mesin besar dan tenaga kerja yang besar. Juga apalagi untuk membangun megastruktur dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangunan jalan di China membutuhkan banyak jembatan untuk melintas di daerah perbukitan. Karena banyak jalan layang dibutuhkan alat untuk kecepatan pemasangan beton jembatan. Dalam 10 tahun terakhir saja, China telah membangun jaringan lebih dari 6.000 km jalan setiap tahun. China membangun banyak jembatan untuk jaringan kereta api dan jalan raya dengan kecepatan kilat, di mana China melakukan ini dengan bantuan mesin mengerikan bernama SLJ-900 yang dikembangkan oleh perusahaan Beijing Wangqiu Xinghe Machinery Limited Company. SLJ-900 mampu membawa beban seluruhnya 900 ton. Kendaraan ini memiliki panjang 91,44 meter dan lebar 5 meter untuk memasang jembatan yang jauh lebih cepat dibanding pemasangan jembatan dengan derek. Mesin SLJ-900 mampu mengangkat dirinya sendiri dan mengangkat sambungan beton untuk jalan layang. Tinggal diangkat lalu diletakkan di atas tiang penyangga. Selanjutnya mesin SLJ-900 mengambil beton lain dan memasang kembali. Selama bekerja, rata-rata mesin ini mampu membawa 730 tiang penyangga jembatan. Setidaknya memiliki umur kerja selama 4 tahun untuk konstruksi. Tidak perlu krain besar, tidak merusak tanah atau bangunan milik penduduk di sekitar. Cukup satu kendaraan untuk membawa sambungan beton jembatan. Bahkan saat membawa beban maksimum, monster besi ini dapat bergerak hampir 5 km per jam.
Pengerjaan konstruksi tidak hanya membutuhkan waktu tetapi juga banyak tenaga kerja. Sedangkan monster besi ini hanya membutuhkan jumlah tenaga kerja minimal sehingga mengurangi biaya keseluruhan proyek yang dapat bergulir di 64 rodanya baik ke depan dan ke samping, membawa segmen jembatan dan meletakkannya di bawah SLJ 900. Ini adalah terobosan pembangunan di dunia. Negara-negara yang sedang menggenjot konstruksi jembatan seperti Rusia dan India sudah mengincar untuk membelinya dari China untuk digunakan dalam membangun jembatan di atas landscape yang rumit seperti gunung dan sungai. China telah meluncurkan mesin pembuat jembatan besar yang diharapkan dapat membangun jalan layang kereta berkecepatan tinggi lebih cepat dan lebih murah, bernama Kunlun. Kunlun mampu mendirikan box girder seberat 1000 ton, balok penyangga jembatan dengan bentang maksimum 40 meter menurut pemerintah China. Kunlun dikembangkan dan diproduksi oleh China Railways Construction Corporation atau CRCC, sebuah perusahaan konstruksi dan rekayasa besar yang diawasi langsung oleh Dewan Negara China. Perusahaan tersebut mengklaim Kunlun adalah yang pertama dari jenisnya di dunia yang mampu menangani balok-balok berat dengan cepat. Diharapkan dapat membantu negara menurunkan biaya pembangunan kereta api berkecepatan tinggi dan mempercepat perluasan jaringan transportasi, terutama di daerah terpencil. Kunlun dapat mengurangi sekitar 20% dari biaya ereksi girder dan meningkatkan kecepatan ereksi sebesar 25%, menurut rilis dari Dewan Negara. Mesin ini melambangkan terobosan teknologi di dunia teknik jembatan, jalan, dan kereta api. Juga dapat melakukan tugas koordinasi selama konstruksi, serta dapat memecahkan masalah pemasangan jembatan dan catu daya di medan yang sulit. Yang luar biasa adalah kemampuan alat ini untuk beroperasi di dalam terowongan yang memberikan China keunggulan kompetitif dalam konstruksi rel, jembatan, dan jalan berbiaya rendah. Kunlun bisa sangat efektif di wilayah barat China di mana ada banyak terowongan dan lembah, yang dapat berarti bahwa China akhirnya memecahkan rahasia untuk membuat mesin tunneling atau mesin pembuat terowongan besar. Kurang dari 1 dekade yang lalu, produsen Eropa menguasai pasar mesin pembuat terowongan, dan China seperti negara lain harus membeli mesin ini dari Eropa pada tahun 2019. Namun China mulai mengekspor mesin tunneling ke Eropa untuk proyek kereta api berkecepatan tinggi antara Milan dan Verona. Menariknya, perusahaan teknologi rekayasa China telah membuat perubahan besar dari mesin terowongan dan berhasil membuat dengan cara yang lebih efisien dan hemat biaya dibandingkan dengan pesaing mereka di Jepang dan Eropa. China dapat menggali hingga 10 km terowongan dalam sehari dengan biaya 10 juta dolar per terowongan. Ini jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya terowongan di Amerika Serikat, di mana setiap kilometer biayanya sekitar 50 juta dolar. Dan ini tentunya membuat Amerika Serikat sebagai pesaing utamanya dalam hal teknologi dan ekonomi geleng-geleng kepala. Mesin ini telah dibuat di dalam negeri China dan telah digunakan untuk terowongan salah satu tabung kembar di jalan penyeberangan di bawah sungai Chentang di kota Hangzhou, China. Mesin pembuat terowongan ini memiliki diameter 15 meter yang termasuk di antara mesin tunneling atau mesin pembuat terowongan terluas di dunia yang memiliki daya terpasang sekitar 9.755 kW dengan torsi 42.784 Nm. Saat ini China sedang mempertimbangkan mesin penerowongan besar untuk pembuatan terowongan mesin Kunlun dan SLJ 900 digabungkan bersama untuk memberi China keunggulan kompetitif yang sangat menentukan dalam hal membangun jalan raya dan jaringan kereta api. Mesin raksasa ini dapat meletakkan trek untuk proyek kereta api berkecepatan tinggi dan jalan di medan yang sulit. Mesin besar ini telah memungkinkan China untuk mempercepat proses pengerjaan berbagai megaproyek infrastruktur Belt and Road Initiative. China telah berhasil mengembangkan mesin peletakan trek yang lebih cepat, yakni CYP 500, yang dapat meletakkan trek sejauh 2 km dalam sehari. Pada tanggal 20 Maret 2020, CYP 500 digunakan untuk meletakkan bagian pertama dari jalur kereta api Laos-China, yang dikatakan sebagai jalur kereta api terpanjang di luar China di Asia. Mesin tersebut memiliki keunggulan keandalan yang tinggi, kompatibilitas yang kuat, prosedur operasi standar, dan akurasi peletakan yang tinggi.